walaupun sudah masuk rumah sakit jiwa 10 kali, 20 kali, belum tentu akan bisa merubah cara pikir dia atau mindset dia tentang penyakitnya. Padahal sudah nyata-nyata dia juga minum obat setiap pulang dari rumah sakit, sudah minum obat dari dokter atau psikiater. Tapi nyatanya dia masih berpikir tidak mempunyai penyakit, tidak mempunyai masalah. Memang ketika minum obat dia jauh lebih baik. Ya bisa tidur, bisa bekerja, bisa berbicara dengan nyaman ya ketika bersama orang lain. Ya, tapi persoalannya dia tetap tidak menyadari dirinya sakit. Tidak pernah merasakan bahwa oh ya, yang dikatakan orang itu benar bahwa dia sudah pernah menderita gangguan jiwa. Nah, ini persoalannya. Memang ketika dia minum obat rutin, kemudian dokter mengatakan tanda gejalanya sudah berkurang sehingga obatnya dikurangi atau bahkan dihentikan terlebih dahulu, dia masih menyisakan masalah, tidak menyadari atau tidak mempunyai wawasan yang baik tentang penyakitnya. Akhirnya apa? Ya sudah, karena memang sudah ngerasa baik, bisa jadi dia berpikir tidak akan bercerita ketika ada masalah dengan orang lain. Bahkan dia tidak akan berpikir bahwa bagian dari kesembuhan dan pemulihannya ya berkegiatan atau bersosialisasi dengan orang lain. Artinya kalau ada masalah harus bercerita, tidak boleh dipendam. Nah, ketika tiba-tiba orang dengan gangguan jiwa yang mempunyai insight atau wawasan tentang penyakit yang buruk dibiarkan, ya kalau seandainya kambuh terus atau pengobatannya itu gagal, ya sebenarnya sangat wajar. Ya, makanya kesembuhan dari gangguan jiwa ini sangat sulit untuk diperjuangkan. Karena dari faktor pasiennya sendiri saja tidak menyadari dirinya sakit. Beda dengan orang yang sakit TBC, hipertensi, diabetes, gagal ginjal, stroke. Mereka itu hampir sebagian besar menyadari dirinya sakit. Sehingga kalau disuruh diet, berobat rutin, dirubah gaya hidupnya mudah. Nah, orang gangguan jiwa ini kan berbeda. Dia tidak menyadari dirinya sakit karena memang penyakitnya itu nggak kelihatan. Ada di pikiran dia, ada di perasaan dia. Nah, ketika tidak ada masalah yang berarti mungkin ya akan biasa-biasa saja. Tapi ketika mempunyai masalah, mungkin di pekerjaannya, mungkin dengan temannya, mungkin dengan dirinya sendiri, dan dia tidak sanggup untuk menghadapi masalah itu, tidak diceritakan kepada orang lain, tidak mencari solusi, ya wajar kalau akhirnya menjadi stres dan akhirnya menjadi kambuh lagi. Kalau belum gangguan jiwa ya bisa sakit. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ya tentu hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana orang belajar memahami penyakit yang dialami, memahami apa sih yang sebenarnya terjadi. Bisa saja konsultasi ke dokter, psikolog, atau perawat spesialis keperawatan jiwa seperti Bang J ini. Jadi sebenarnya ada solusinya. Dan kadang-kadang keluarga ataupun ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu berpikir bahwa dengan berjalannya waktu akan sadar. Tidak akan. Kenapa? Tentu masalah kesadaran, penerimaan tentang penyakit itu kan mindset ya. Cara orang berpikir dan menerima tentang persoalan hidupnya. Jadi kalau seandainya seseorang sudah didiagnosa gangguan jiwa, ya mestinya harus dibantu untuk merubah mindset itu. Caranya dengan apa? Psikoterapi. Karena apa? Tidak ada satu obat pun yang bisa merubah dari yang merasa dirinya sakit, tidak sakit menjadi sakit. Tapi dengan psikoterapi, dengan konsultasi, dengan belajar, maka pada akhirnya akan menjadikan orang itu mempunyai kesadaran diri. Dari apa? Memahami dulu. Nah, sekarang kalau orang dengan gangguan jiwa tidak sanggup memahami, ya gimana mau sembuh, gimana mau baik. Jadi carilah orang yang bisa membantu
memahami penyakitnya dan menerima penyakitnya.